Ya, nama Dwi Hartono mendadak menjadi sorotan setelah diduga menjadi otak pembunuhan Kepala Cabang Pembantu Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Yang mencengangkan pemirsa, Dwi Hartono merupakan seorang motivator pendidikan ternama. Dwi Hartono ditangkap bersama dua pelaku lain yakni YJ dan AA di Solo, Jawa Tengah pada 23 Agustus lalu. Pria kelahiran Lahat, Sumatera Utara berusia 40 tahun ini diduga sebagai otak pembunuhan Kepala Cabang Pembantu Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Yang jelas kami sudah membenarkan tadi bahwa saudara DH adalah seorang pengusaha atau salah satu bidang usahanya adalah bimbel online. Ya. Dalam akun Instagramnya, Dwi Hartono menyebut dirinya sebagai pengusaha yang bergerak di sejumlah bidang, diantaranya properti, perkebunan trading, pendidikan e-commerce, fashion, hingga skincare. Selain itu, Dwi Hartono juga mengelola akun Hartono Foundation yang memberikan beasiswa bagi para siswa untuk mengenyam ilmu di perguruan tinggi. Dwi juga memiliki akun YouTube bernama Klan Hartono yang berisi 128 video. Sebagian besar videonya berfokus pada konten kewirausahaan, investasi, serta motivasi. Tak hanya itu saja, ia juga mengunggah kesehariannya bersama keluarga saat berbagi di jalanan. Dwi Hartono juga memiliki sebuah bimbingan belajar online bernama Guruku. Guruku adalah platform digital berbasis pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan non-formal. Guruku berfokus pada kualitas tenaga pendidik, pendalaman materi, dan kualitas soal. Total sudah ada 15 orang yang ditangkap polisi. Namun hingga kini polisi belum mengumumkan apa motif pembunuhan Ilham Pradipta. Apakah terkait masalah pribadi, utang piutang, atau urusan lain yang berkaitan dengan pekerjaan korban. Pengacara tersangka pembunuhan Kepala Cabang BUMN Adrianus Agal mengungkap ada keterlibatan oknum aparat dalam kematian Muhammad Ilham Pradipta. Dalam kematian Kacap tersebut, para tersangka terbagi dalam 3 kelompok, yakni bertugas mengintai, menculik, dan mengeksekusi. Pengacara tersangka pembunuhan Kepala Cabang sebuah bank, Adrianus Agal, mengungkap adanya pembagian tugas dalam kasus kematian Kepala Cabang Bank BUMN, Muhammad Ilham Pradipta. Adrianus menyebut ada 3 klaster dalam aksi kejahatan yang menewaskan Kepala Cabang tersebut. Ada 3 klaster. Itu klaster pertama, itu setelah kami dapat informasi dari penyidik dan dari intelijen kami bahwa klaster pengintai, klaster penjemputan paksa, sama eksekutor. Nah, kami terputus di pengintai sama eksekutor. Nah, adik-adik kami ini mereka perannya hanya untuk menjemput paksa dan memberikan ke mereka, seperti itu. Pengacara tersangka juga menyebut ada keterlibatan oknum di balik tewasnya Kepala Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Menurutnya, oknum tersebut berinisial F. Ada perintah dari oknum yang namanya F, itu untuk diserahkan di daerah Jakarta Timur. Berapa jam setelah itu, mereka dipanggil lagi untuk mengantar pulang si korban. Nah, pada saat waktu ketemu lagi, disitulah bahwa mereka melihat korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Tapi yang menjadi catatan kami di sini, pada saat mereka mengantar itu, mereka juga dalam tekanan. Jasad Kepala Cabang BUMN Ilham Pradipta ditemukan di Desa Nagasari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polisi telah menangkap 15 orang dalam kasus ini. Keluarga korban berharap para pelaku dihukum dengan maksimal. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa.
Polisi meringkus salah satu otak pembunuhan kepala cabang Bank BUMN di rumahnya di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Hingga kini polisi telah menangkap 15 terduga pelaku, termasuk otak pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta. Anggota Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya mendatangi rumah salah satu otak pembunuhan kepala cabang BUMN Muhammad Ilham Pradipta di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Rumah ini diketahui milik salah satu otak pelaku pembunuhan berinisial C. C diduga merupakan aktor intelektual penculikan dan pembunuhan bersama dengan pelaku Dwi Hartono yang ditangkap di Solo, Jawa Tengah. Hingga saat ini polisi menangkap 15 orang yang terlibat dalam penculikan dan pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta. Polisi juga membenarkan otak pembunuhan ini merupakan pengusaha bimbingan belajar online. Ada 15 orang yang diamankan. 15 orang yang diamankan, ya. 6 orang diantaranya itu diamankan oleh rekan-rekan dari Subdit Resmob. Kemudian 9 orang lainnya itu yang mengamankan adalah Subdit Jatanras. Jadi mohon waktu terhadap 15 orang ini masih terus dilakukan. Kami sudah membenarkan tadi bahwa saudara DH adalah seorang pengusaha atau salah satu bidang usahanya adalah bimbel online. Ya. Kini polisi masih terus mendalami peran masing-masing dari 15 pelaku yang ditangkap, termasuk motif pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta. Dari Jakarta, dan Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus pengeroyokan staf Kementerian Lingkungan Hidup dan seorang wartawan di kawasan pabrik di Kabupaten Serang, Banten menyeret anggota BRIMOB berinisial Bribtu TG. Polisi memastikan pelaku ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Oknum anggota BRIMOB Polda Banten berinisial Bribtu TG ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan kekerasan dan penganiayaan terhadap staf Kementerian Lingkungan Hidup dan seorang wartawan. Oknum anggota BRIMOB tersebut langsung ditahan di ruang penempatan khusus Polda Banten. Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Didik Haryanto mengatakan, dari 2 anggota BRIMOB yang diperiksa, hanya 1 orang anggota yang terbukti ikut melakukan tindakan kekerasan. Sementara rekan TG yakni Bribda TR dinyatakan tidak terlibat dalam aksi main hakim sendiri tersebut. Inisial Bribtu TG karena dia perannya ada. Sementara untuk Bribda TR yang bersangkutan pada saat itu justru melerai. Nah, ini berdasarkan keterangan saksi, kemudian dicek juga ada. Jadi yang 1 ya sudah. Kabid Propam Polda Banten Kombes Pol Purwoto menambahkan bahwa aksi yang dilakukan TG bersifat spontanitas tanpa perintah dari atasan. Sehingga saat terjadi tanda kutip chaos tadi, dia ikut spontanitas, jadi nggak ada instruksi. Ya, spontanitas. Situasi seperti apa, Pak? Perasaan kalau dilihat dari teman-teman video segala itu datang sepertinya baik-baik saja gitu. Saat terjadi insiden itu maksudnya. Ya. Sebelumnya terjadi aksi kekerasan atau main hakim sendiri dari beberapa orang terhadap staf Kementerian Lingkungan Hidup dan seorang wartawan di Kabupaten Serang, Banten pada Kamis lalu. Korban menerima penganiayaan saat sedang melakukan inspeksi mendadak di PT GRS, namun diduga sidak tersebut bocor sehingga pabrik dijaga ketat oleh keamanan pabrik serta ormas. Tim Kementerian Lingkungan Hidup dan beberapa wartawan diadang oleh sekelompok orang termasuk pelaku berseragam BRIMOB hingga terjadi pengeroyokan. Akibat kejadian ini, staf KLH dan seorang wartawan terluka. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan.